Bagaimana hukumnya pejabat yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan anak buahnya? Ini bukan pertanyaan, ini balas dendam. Ini sakit hati dia. Kemana caranya biar supaya Ustaz Somad menghantam pemimpin dunia? Buat lu pertanyaan. Itu pula masalahnya. Dia bertanya sama Ustaz yang paham pula kan. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, namanya Heraklius, Herkal. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau selamat. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Kalau engkau baik, rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya jadi pemimpin. Karena kalau dia baik, rakyatnya baik, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kau tidak baik, falaka dzambul arisiyin. Semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggungnya. Oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Saat itu naungan tak ada, panas terik, tak ada atap. Di antara yang dapat naungan yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi negara kita negara demokrasi. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zalim, yang menyalahkan orang, kita bisa lapor ke atas. Ada laporan, bapak-bapak pegawai kepala dinas lapor ke Pak Wali Kota, Pak Wali Kota ada laporan ke atas, ada atasan, ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada macam bapak-bapak polisi, tentara lapor ke Propam, ada atasan yang bisa kita laporkan. Kalau takut kirim surat kaleng. Jangan fitnah. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa berita palsu, fatabayyanu, klarifikasi. Nah, salah tak selesai dengan ditulis di wall Facebook, tapi harus diselesaikan. Wa amruhum syura bainahum, diselesaikan dengan musyawarah. Seorang laki-laki pakai emas dalam solatnya, apakah solatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, solat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa solat, Allahu Akbar, solat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud, asli. Mereknya Casio, Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia.
hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan, Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Saya selalu ketiduran, tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, kalau pang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini, Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu, melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS, golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau teh. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Enggak, aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat sudah tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Ilaha illallah. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa, hebat. Entah emas tak kuningan. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah.
Kalau sholat. Enggak sholat mana mau dapat? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi, berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Saya tahu, ku tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar ini. Subuh 4.38. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam. Kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh sholat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan nih bangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30, ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khuz, ambil. Ambil zakat, khuz, ambil. Bukan, hai orang beriman, berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang enggak mau enggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khuz, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat. PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat ke Basnas. Yang tak mau bayar zakat tekan materi 6.000, siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa apa tak bisa? Sudah, kata Pak Wali. Sudah diterapkan. Langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan perda bayar zakat, langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten. 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10 saya bilang. Kami 15 kata. Dalam hati saya Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah tanya dulu. Pastikan kita lebih besar.
Maka saya ingat betul itu. Mau labuh itu 15 dulu 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Dah, omat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5 itu. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Besok naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Apa pendapat Ustaz tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi itu? Kalian mancing-mancing ah. Udah banyak komentar udah. Ikuti aja yang udah ada tuh. Saya yang beban lama aja belum selesai lagi. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. 2. Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang, betul? Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu.
Bagaimana tanggapan Ustadz tentang disertasi Dr. Abdul Aziz mengenai seks pranikah? Ini tulisan seorang bernama Sahrur. Siapa namanya? Sahrur. Bukan Pak Sahrul. Pak Sahrul Pak wali kita. Seorang laki-laki namanya Sahrur. Sahrur artinya burung. Nama jenis burung, hitam warnanya. Itu nama dia, orang Suriah. Sahrur ini kuliahnya di Moskow. Aliran pemikirannya kiri. Apa itu maknanya kalau kiri? Komunis. Sahrur ini komunis. Sekolahnya di Moskow. Pulang dia dari Moskow, dibacanya Quran, dilepaskannya dari asbabun nuzul, dilepaskannya dari nasikh mansukh, dilepaskannya dari tafsir bil ma'thur, ditafsirkannya dengan pakai otak dia sendiri, dipakainya dengan ilmu bahasa. Pendekatannya dia selalu pakai bahasa. Makanya menurut Sahrur, aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut saja, yaitu payudara dan kemaluan. Itu saja yang wajib ditutup, yang lain boleh dibuka. Sahrur ini sudah lama kontroversi. Tahun 90 dia sudah mengeluarkan buku itu, namanya Alkitab wal Quran. Cuman baru sekarang dipopulerkan, ditulis, dibawa ke kampus, lalu disidangkan, dan pada akhirnya menjadi kehebohan. Ingat, ada ilmu, tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu, adalah akhlak. Mana akhlak kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai para cendekiawan-cendekiawan, jaga akhlak, karena keilmuan kita akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira apa efeknya? Mengeluarkan disertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan, suka sama suka, tidak dianggap sebagai zina. Kira-kira apa efek positifnya terhadap umat? Tak ada. Semua agama di dunia ini mengharamkan zina. Agama apapun. Tanyalah kawan-kawan kita yang Tionghoa, Konghucu, tanya saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, tanya sama dia, apakah dibenarkan? Tidak. Tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina. Na'udzubillah. Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya? Perempuan yang berhalangan boleh berwudhu, perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir. Yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh tawaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. Adapun berzikir tetap. Baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh. Mana itu ayat sebagai doa? Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu adalah ayat Quran, tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya, itu doa. Tapi dalam ayat Quran, maka fungsinya sebagai doa boleh. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain, sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tak dikasihnya contoh bid'ahnya apa? Ada orang baca Yasin lalu dibid'ah. Kalian jangan baca Yasin lagi. Baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, cuman apa Ustaz? Baca aja terus sampai dia capek. Dua kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan Bapak Ibu Yasinan, Bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku udah kusuruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya? Yang lain dibacanya juga. Cuman Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakaratul maut, baca Yasin. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, bacakan Yasin. Dua gendang ya. Kalau tak sehat, mati. Kadang laki-laki ini banyak marah sama bininya. Apa kau nih baca-baca Yasin aja? Bang, aku baca ini persiapan untuk abang juga. Nanti kalau bapak tu agak demam sikit aja, Yasin. Insya Allah bang, dua gendang ini bang. Kalau tak sehat abang gul.
Pak Ustaz Abdul Somad mohon doakan putra kami Fatli bangsawan diterima di sekolah kedinasan Akmil Akademi Militer. Di akhir majelis kita doa. Ibunya bapaknya tiap malam baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin ini diterimalah anakku hendaknya. Baca Yasin, habis baca Yasin. Dari mana dalilnya ini bisa kami tengok? Baca tafsir Ibnu Katsir. La muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, dimudahkan Allah. Saya kuliah sudah 4 tahun, tapi masih semester 4. Harusnya sudah semester 8. Saya tak bisa lanjut karena kampus saya tak lengkap peralatannya. Oh, bukan salah dia. Oke, jangan mudah kita suuzon. Harusnya di semester 5 ini saya ujian dan praktek. Saya galau Pak Ustadz, umur sudah 25 tahun. Kapan lagi saya mau menyenangkan keluarga dan menjadi mandiri? Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Pindah aja kampus lain. Apa dipertahankan sih? Jangankan kau, kami pun membacanya galau. Apa 4 tahun? Pindah kampus lain. Banyak universitas berserak-serak di Kepulauan Riau. Susah dipertahankan situ. Yang perlu dipertahankan itu sehidup semati denganmu, Mas. Itu kalau nikah. Kalau sama kampus apa pula sehidup semati? Biar kampus itu mati. Ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat. Apa yang perlu saya lakukan Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tak akan bangkit lagi ke atas. Terus saja sujud. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu akbar. Duduk lagi. Sujud lagi, sujud 2 kali. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa doa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam aja. Pas salam, kau kenapa tak sujud sahwi? Yang lupa kan dia, aku tidak. Nak ikut imam. Ju'ilal imam liutamma bih. Yang tak baca kunut tu mazhab apa Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Haram waktu Bapak Ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh. Tidak. Masjidil Haram tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi revolusi King Abdul Aziz. Yang sekarang ini Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Jadi sejak Abdul Aziz geng ini aja dia bermazhab Hambali. Sebelum itu dulu mazhabnya Syafi'i. Dulu mazhab paling besar di Makkah itu mazhab Syafi'i. Nama orang yang terakhir menjadi penguasa Makkah keturunan Nabi Muhammad namanya Syarif Aunur Rafiq. Aunur Rafiq. Aun pertolongan, Rafiq Allah SWT. Aunur Rafiq pertolongan Allah SWT. Saya telah selesai subuh. Setelah itu datang orang ngajak sholat lagi. Apakah boleh saya sholat lagi Pak Ustaz? Ngajak-ngajak makan lah. Ngajak sholat. Kata orang sekarang, kalau ngajak-ngajak makan lah, apa pula ngajak sholat? Apakah ada tradisi zaman sahabat Nabi ngajak sholat? Ada. Hadisnya sahih, sahih. Nabi sholat di masjid. Selesai Nabi sholat di masjid, Nabi pulang. Sahabat tadi tak pulang, dia tetap di masjid. Lalu kemudian ketika dia sedang duduk, datang orang kampungnya terlambat sholat. Kata orang kampungnya, kami ingin sholat lagi tapi ingin ngambil berkah kau jadi imam. Maka dia jadi imam, diulangnya sholat sekali lagi. Apa pelajaran dari sini? 3. Pertama, bahwa kita boleh sholat 2 kali. Sholat pertama menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. 2. Bahwa imam boleh sholat sunat, makmumnya sholat
Karena dia yang pertama tadi sholat wajib, yang kedua itu sholat dia terhitung sholat mencari fadilah sunat, sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i, boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Masuk kita ke masjid, ada nampak orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun sholat. Selepas sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya dek, tadi saya sholat tahiyatul masjid gitu. Gak apa-apa pak, karena saya di belakang itu sholat wajib. Karena dalam hadis boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mengajak orang berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana hukumnya? Oh ini udah tadi. Nah, ini yang tiga ini sudah tadi. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Selama bekerja sebagai PNS ini dijadikan Allah segala amal kita ini bernilai ibadah. Ala hazihin niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Fatihah. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaj'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Tanjung Pinang negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari laut dan daratan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Tanjung Pinang ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke hadapan kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dia masih jauh, maka dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma ja'alil a'malana ibadatan lana. Jadikan aktivitas kami masuk kantor, bekerja setiap hari itu bernilai ibadah, ikhlas karena Engkau ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik hidayahmu ke dalam hati kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami dapat beramal dengan amal Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah wa taj'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami di Tanjung Pinang ini menjadi anak-anak berbakti dan para penghafal Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, penerang, pencahaya, pemberi hidayah bagi kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai penghalau gundah gulana susah hati kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Beri kami keselamatan dalam agama kami, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika nanti kami dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna 'alal qaumil zalimin, bantu kami menghadapi orang zalim. Wansurna 'alal qaumil munafiqin, tolong kami menghadapi orang-orang munafik ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim.
Saya minta doakan tetangga saya meninggal kemarin tersetrum saat menyiapkan acara kita ini. Oh, mudah-mudahan meninggal syahid. Orang yang terkena api meninggal syahid. Setrum itu adalah arus listrik api. Apa disebut syahid? Mengapa dia yang meninggal ini disebut syahid? Syahid artinya menengok. Nanti bapak ibu kalau ditanya orang, dia mati syahid. Apa itu syahid tuh? Entahlah, dari dulu dah begitu kata orang. Syahid artinya menengok. Kenapa orang mati syahid disebut menengok? Karena sebelum dia mati, dia sudah menengok tempatnya dalam surga. Sebelum dia mati, dikepakkan malaikat sayapnya begini. Nampaknya tempatnya dalam surga. Itulah mengapa mereka meninggal itu tersenyum. Orang yang mati jihad fisabilillah syahid. Orang yang mati sakit perut syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati melahirkan syahid. Tapi tak semua. Yang mati sakit perut karena makan jengkol petai tak syahid. Nanti di akhir majelis kita doakan semua ini saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Saya jawab dulu pertanyaan. Ada dua masjid yang sangat berdekatan sekali jaraknya, hanya 20 sampai 30 meter saja. Apakah itu baik Pak Ustadz? Karena kalau sholat jamaah kedua masjid ini jadi terpecah sikit kali. Ini Masjid Husain. Karena di dalam masjid itu ada kepala Husain, cucu Nabi Sayyidina Husain. Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain. Kepala Husain ada di belakang. Ini jalan raya, ini Masjid Al-Azhar. Nanti kalau Bapak ke Mesir, Kairo, mana tempat Ustadz Somad kuliah dulu? Ini Masjid Al-Azhar. Ini jalan raya, ini Masjid Husain. Jarak antara Masjid Al-Azhar dengan Masjid Husain dekat. Azannya bersaut-sautan. Itu dalil bagi orang yang melarang tak boleh bangun masjid berdekat-dekatan. Boleh, tapi sama-sama penuh. Ini dua masjid dekat sama-sama kosong. Jangan membangun masjid, makanya harus ada izin dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Harus ada syarat-syarat pendirian masjid. Jangan mentang-mentang punya duit dirikan, akhirnya menimbulkan mudarat, kelahi. Hanya beda-beda sikit masjid. Alah, tak dikasihnya aku di sop pertama, nanti aku buat masjid. Buat masjid apa namanya? Masjid sop pertama. Sombong. Kaji kita tadi kan awalnya menghilangkan sombong. Bangun masjid itu untuk merendahkan diri, bukan untuk menunjukkan kita kaya. Masjid siapa tuh? Masjid aku lah. Kenapa Pak buat? Karena aku kemarin tak boleh situ, aku buat kan. Ada tak tips dari Ustadz untuk kami kaum wanita agar mendapatkan jodoh yang soleh? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Rezeki itu dijamin Allah apa tak dijamin Allah? Kenapa risau? Sedangkan dijamin jasara harja aja kita tak risau. Banyak orang naik sepeda motor nyantai ngantuk-ngantuk. Kok nggak takut tabrakan? Alah, udah ada asuransi kok. Jodoh itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas pokok-pokok kayu itu sudah tertulis nama kita, bahwa kalau dia berbuah, buahnya untuk kita. Di atas pokok duku itu sudah tertulis nama kita, kalau duku itu berbuah, dukunya punya kita. Begitu juga dengan jodoh, sudah ditetapkan Allah SWT. Jangan risau kalau jodoh takkan ke mana. Karena jodoh kita berjumpa atau karena jumpa jadi berjodoh? Nah, memang kalau udah siang-siangnya nggak payah berpikir memang. Karena jodoh kita berjumpa atau karena berjumpa itu jadi berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh takkan berjumpa. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghairi. Aku tahu rezekiku takkan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi. Jodoh adik-adikku takkan mungkin dilarikan kucing. Nah, oleh sebab itu ini keyakinan masalah iman. Tapi ada usaha. Ini jodoh saya. Ini air, ini jodoh saya. Orang Percut panitia sudah menetapkan ini jodoh Abdul Somad, ini jodoh saya. Tapi saya mesti berusaha membuka botolnya, memasukkannya ke gelas.
Kalau tidak, tunggu aja lah. Tunggulah sampai mati, tak akan dapat. Harus ada usaha. Karena saya tak mampu membukanya, minta tolong ke panitia. Panitia bisa bukakan botol dulu. Misal, ini udah terbuka dan untuk saya. Sudah ada. Kira-kira dari jawaban saya penuh dengan kiasan ini mudah dipahami? Apa ditakutkan? Kalian yang lajang-lajang, yang muda-muda, jangan kalian takut. Jodoh kalian itu akan datang yang solihah-solihah, insyaallah. Kalian yang solihah-solihah, yang gadis-gadis, tak jauh-jauh jodoh kalian, masih di sekitar sini juga. Tengoklah, ada yang di bawah pokok kayu, ada yang tersangkut-sangkut di tiang-tiang itu, ada di sini. Cuman harus tetap ada usaha. Jangan rusak jodoh, rezeki yang baik karena usaha yang tak baik. Maka ibu jangan kasih anak pacaran. Jangan kasih anak pacaran, Bu. Nanti kalau datang anak laki-laki bertamu, "Ma, boleh saya bawa anaknya, Bu?" Jangan. Ustaz Somad kemarin sudah bilang, "Jangan. Sebentar aja, Bu, kami jalan-jalan." Tidak. Nanti kami belikan Ibu mie ayam. Boleh. Murah kali anak gadis. Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Nampaknya yang menulis ini laki-laki, tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Nah, Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal, kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu, Bang? Izinkan abang nikah lagi. Tak masuk pun tak apa-apa. Ibu jangan takut suaminya nikah lagi, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menetapkan peraturan mereka tak mungkin bisa nikah kalau tidak ada tanda tangan dari istri pertama di atas matre 6.000. Oleh sebab itu, ibu hati-hati kalau ada di laci nampak matre 6.000. Kalau buka laci nampak matre 6.000, apa ini, Bang? Ibu tak usah takut. Ibu tak usah takut, tak usah sedih, tak usah cemas. Mereka ini tak ada yang berani. Udah aku tengok pucat-pucat semua muka. Ustadz, apa hukumnya ikut asuransi? Kita menabung 350.000 dalam jangka 1 tahun, uang kita menjadi 25 juta. Haram. Jadi Pak Ustadz, tarik duitmu balik. Bunga, riba, haram. Ustadz ada ikut? Enggak, saya tak ada ikut. Asuransi kecelakaan mobil tak ada. Jadi kalau Ustaz tabrakan, masuk bengkel, bayar. Pernah Ustaz kecelakaan, ditabrak dari depan pernah, dari belakang pernah, dari samping pernah, tak mati-mati. Pergi saya ceramah dari rumah sebelum subuh, kencang 120 lah. Tak nampak saya di depan itu ada box culvert, galian jembatan, karena gelap. Terbang mobil itu, berhentinya pas nabrak tiang listrik, hancur. Masuk bengkel, ditanya sama orang bengkel, "Pak, ya, Bapak pakai safety belt?" "Enggak, lupa saya." "Kok enggak mati?" "Mana aku tahu." "Ini Pak, kalau menurut perhitungan kami orang bengkel, ini Bapak mati nih, hancur remuk ke dalam." Malah yang bayar pakai asuransi mati duluan. Oleh sebab itu maka masalah ini adalah masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya mengadakan jamu laut, kenduri, nelayan dengan memotong kepala kambing, kepala kerbau untuk menghanyutkannya ke laut? Di Mesir itu harus dihanyutkan anak gadis, karena kalau tak dihanyutkan anak gadis, air sungai Nil ditahan sama jin.
Air kering. Kalau air sungai Nil kering, maka nanti gandum tak tumbuh, ikan tak datang, orang Mesir mati. Datanglah gubernur Mesir namanya Amr bin As. Kata Amr bin As, jangan kalian lanjutkan lagi anak gadis. Jangan kalian lanjutkan anak gadis di sungai Nil. Haram membunuh anak gadis untuk jin. Tak boleh. Kata orang Mesir, kalau tak kita hanyutkan anak gadis, kita mati di Mesir ini, wahai gubernur. Akhirnya Amr bin As membuat secari kertas surat. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, tolong kau tulis, tolong kau kasih fatwa, apa hukum menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Datang Umar bin Khattab, dibalasnya lah, kasih amplop, nih hanyutkan ke sungai Nil. Surat dari Umar bin Khattab, hanyutkan ke sungai Nil. Sebelum dihanyutkan ke sungai Nil, dibuka oleh Amr bin As. Dia mau tahu apa isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dicampakkan surat itu ke sungai Nil. Besok pagi naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Sejak hari itu tak lagi ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Saya sampai ke sungai Nil, sampai hari ini sungai Nil tak ditahan oleh jin. Jin di Indonesia seleranya agak rendah sedikit. Kambing, kerbau. Kalau di Mesir tak laku. Dikasih kerbau, tak lepel. Maka tuan-tuan guru berzikir, bertahlil untuk mengusir hantu belau jin setan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun dia mau kenduri, kenduri sama-sama berdoa, membaca Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada jin, hantu dan setan. Bagaimana cara memulai dan memantapkan hati untuk berhijrah, Pak Ustaz? Saya sebetulnya udah lama mau tobat minum kamput nih Pak Ustaz. Kenapa kau belum berhenti juga? Itulah, belum dapat momentum yang pas lagi. Nih momentum yang pas. Kebetulan habis tablik akbar pengajian Ustaz Somad di Percut. Kebetulan pula ini ujung bulan Zulhijjah, mau masuk 1 Muharram. Sejak hari ini berhenti pakai sabu-sabu narkoba. Setuju? Sejak hari ini berhenti mabuk-mabuk, selingkuh dan buat dosa. Setuju? Setelah tekad berhenti, buang semua botol-botol minuman. Yang selingkuh buang nama-nama mantan-mantan itu, mantan 1, mantan 2, mantan 3, mantan 4, mantan 5, buang semua. Setelah itu ikut pengajian, menggabungkan diri dengan komunitas remaja masjid. Ada? Buat BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang. Ikut menggabungkan diri. Jangan sendirian, karena setan mendatangi orang yang sendirian. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, komunitas berjamaah. Jangan lagi berkawan sama mereka. Saya berkawan sama mereka untuk gaul aja Pak Ustadz. Nanti kau mau memancing mereka, rupanya bukan tukang pancing dapat ikan, tapi tukang pancing dilarikan ikan. Kau rasa kau sudah kuat? Oh, udah kuat saya nih Pak Ustadz. Mancing. Iya kalau datang ikan gembung. Kalau ikan paus, oleh sebab itu maka berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ibu-ibu yang sudah hijrah, yang sudah pakai jilbab panjang, ikut wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin di Percut? Hari Kamis apa hari Jumat? Kamis Jumat. Mantap, ikuti, lanjutkan, teruskan. Anak-anak kecil bawa, gendong-gendong, tidur. Karena kadang anak kecil ini menangis, ibu yang sebelah marah. Alah anak kau nih, hanyutkan aja ke sungai gitu. Ustadz, bagaimana jalan keluarnya menurut pandangan Ustadz tentang kurangnya minat pemuda Islam terhadap organisasi remaja masjid? Baru ku bilang tadi. Belajar sama BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid. Selama saya datang, itu banyak berperan mereka, supaya nanti dibuat kajian, didata anak-anak muda sekitar sini, dibuatkan absennya, dibuatkan acaranya. Anak muda jangan satukan pengajian sama orang tua. Pengalaman yang sudah-sudah mereka tak mau.
Anak muda, kenapa kalian tak mau datang? Disatukan pula kami sama orang tua. Kami Pak Ustaz takut. Takut kenapa? Asal kami tengok orang tua mau mati aja bawaan kami. Maka anak muda ini dibuat pengajian khusus anak muda. Ustadznya pun janganlah undang ustadz tua macam Ustadz Somad. Undanglah ustadz anak muda macam Ustadz Hanan At-Taqi. Ustadz anak muda itu yang pakai topi macam Bob Marley. Sebelum pengajian mereka pakai motor. Pakai celana jeans, koyak-koyak, tapi di dalamnya pakai karet, celana panjang, main skateboard, main futsal, pakai audio visual, pakai layar, nonton bareng. Nah itu, jadi anak muda tak bisa. Anak muda tak bisa dia ikut sama orang tua. Apalagi bapak-bapak itu pengajian. Judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Bisa. Anak muda ini tak mau ceramah panjang-panjang. Dia pengajiannya paling lama 15 menit. Lebih banyak dialog interaktif, ngobrol. Diundang situ Pak Polisi. Bapak Ibu, Bapak jangan ikut dulu ya. Pagi hari Ahad khusus pengajian anak muda di Percut. Menghadirkan 4 dokter, polisi, tentara, ustadz. Judulnya bahaya narkoba bagi anak muda. Sebelum acara nonton dulu, tengok anak muda yang sakau. Tengok tuh, nanti kalau kalian main macam itu kalian ada. Setelah itu baru tanya, Pak Polisi bisa jelaskan tentang bahaya narkoba? Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia kalau pakai narkoba penjara. Penjara. Pak dokter bisa jelaskan tentang narkoba? Siapa yang pakai narkoba nanti gila. Siapa yang pakai narkoba nanti salah suntik mati. Ada yang lebih rendah lagi Pak Ustadz, bodoh. Nah berikut ini mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan setelah Bapak Polisi menjelaskan masuk penjara, dokter pula menjelaskan mati, mungkin Ustadz dapat menenangkan jiwa kita. Ustadz, apa hukum narkoba ini Pak Ustadz? Neraka jahanam. Itu hari Ahad. Hari Ahad depan buat lagi. Orang tua bapak-bapak tak ikut lagi. Hari Ahad yang kedua ini kemarin kita sudah bahas narkoba. Ada hari Ahad ini anak-anak remaja yang perempuan laki-laki kita khusus praktek memandikan jenazah. Supaya mereka tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu tak perlu ikut. Karena nanti yang mau mereka mandikan ini adalah bapak-bapak dan ibu. Ini banyak kekeliruan di masjid kita. Kalau udah cerita penyelenggaraan jenazah, yang ikut atu-atu. Ngapain ikut? Kan mau dimandikan nanti. Justru yang ikut penyelenggaraan jenazah adalah anak-anakmu, anak muda, supaya kalian bisa memandikan ayah kalian. Saya ingin yang memandikan saya adalah anak saya. Karena kalau anak saya mandikan saya, tak mungkin diceritakannya aib saya. Buah hati belayan jiwa saya, darah daging saya, pasti menjaga kehormatan saya. Tak mungkin dimain-mainkannya saya. Bapak-bapak yang sombong, bapak-bapak yang angkuh, anak kalian tak pandai mandikan, awas kalau kalian mati. Ini yang sombong dulu kan katanya. Ya ambilnya sikat gigi, cucuknya ke hidung. Jadilah kalian yang sombong-sombong. Ibu yang kaya-kaya, yang angkuh-angkuh, yang sombong-sombong. Pas mandi nanti, anak ibu tak pandai mandikan. Siapa keluarga yang bisa mandikan? Jadi siapa? Kami serahkan aja. Sementara itu dulu ibu-ibu yang selalu diejek-ejeknya, karena miskin, karena susah. Tutupnya pintu. Anak-anak jangan ikut ya, kunci pintu. Kau dulu sombong kan? Mana maksudnya? Gitu. Aduh, kelentar. Makanya anak-anak kita harus diajar menyelenggarakan jenazah. Kalau sudah sakit bagaimana sakratul mautnya? Habis sakratul maut bagaimana meletakkan tangannya? Karena kalau sudah keras payah. Waktu lembut itu supaya bengkok. Karena kalau udah keras tangan gimana mau membengkokkannya? Ya kalau matinya begini. Kalau matinya begini, bagaimana membuka kainnya? Jangan sampai setelah tangan bengkok macam mana membuka baju pakai gunting, tak mungkin. Bagaimana mengatasinya waktu sakit? Bagaimana kalau dia meleleh air liurnya? Bagaimana kalau keluar muntahnya? Bagaimana kotorannya?
Lalu kemudian bagaimana mandikannya. Setelah mandikannya bagaimana mengkafankannya. Setelah mengkafankannya bagaimana sholatnya. Setelah menyolatnya bagaimana menguburkannya. Setelah dikuburkan bagaimana mengirim doa-doa setelah mati. Itu diajarkan pada anak-anak muda supaya dia tahu mengurus kita dan supaya dia tahu bagaimana mati. Kalau dia sudah tahu mati, menjadi rem supaya dia tidak pakai narkoba, menjadi rem supaya dia tidak berzina, menjadi rem supaya dia tidak buat dosa. Ini buat nanti kontak dengan Ustadz Iqbal Sauki yang punya kontak dengan Badan Kontak Koordinasi Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara. Apa hukum orang tinggal di sekitar masjid tapi tak sholat di masjid? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang dekat masjid tak sah sholatnya kalau tak di masjid. Hadis ini kata sebagian ulama dhaif, tak bisa dipakai untuk hukum, tapi bisa dipakai untuk fadail a'mal. Nabi kalau selesai salat dia menengok ke belakang, dia tengok satu-satu, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak datang salat berjamaah ke masjid, ku bakar rumahnya. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Deli Serdang. Saking banyaknya orang tak sholat ke masjid. Tapi alhamdulillah masjid percut penuh melimpah ruah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat ramai masjid. Saya salah satu petugas kesehatan. Saya mau tanya apa hukumnya melakukan tindakan kepada yang bukan mahram. Yang sakit perempuan, maka dokternya mesti perempuan. Yang sakit laki-laki, maka dokternya mesti laki-laki. Kalau yang sakit laki-laki, dokter perempuan, terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ustaz kok tahu? Saya pernah mengalami. Saya sakit mah. Tiba-tiba keluar ini asam lambung, maka berkeringat peluh. Kalau jalan mesti pegang ke dinding. Bergoyang dunianya. Dibawalah ke rumah sakit. Entah jamaah ini mau ngerjai saya, entah dulu waktu belum nikah. Dikasihnya dokter anak gadis. Dipegang dokter sudah dan jantung saya. Begitu keluar ditanya sama jamaah, gimana perasaan Pak Ustadz? Bergoncang dunia nih kurasa. Ingat saya orang ngerjai saya itu saya kata. Oleh sebab itu akan datang dokter laki-laki dengan dokter laki-laki, dokter perempuan dengan dokter perempuan. Sekarang tak seimbang antara banyaknya dokter SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan, dengan perempuan yang mengandung. Karena tak seimbang banyaknya dokter perempuan dengan perempuan yang mengandung, akhirnya mau tak mau dipakailah dokter laki-laki. Karena pilihannya hanya dua, pilih dua. Ibu dokternya mesti laki-laki, dokter perempuan enggak ada lagi, habis sudah. Jadi gimana? Pilih dua, melahirkan sendiri atau pakai dokter laki-laki. Tak mungkin dia melahirkan sendiri karena takut mati. Jadi hukum asalnya dokter perempuan untuk perempuan, dokter laki-laki untuk laki-laki. Tapi kalau darurat tingkat tinggi, pilihannya dua antara mati atau dokter laki-laki, maka tak boleh pilih mati. Bang, aku hamil nih, nanti melahirkan anak masih dokter perempuan bang. Mohon maaf dek, dokter perempuan sudah habis. Jadi paksa dokter laki-laki. Aku tak mau. Pilihannya cuma dua dek. Kau pakai dokter laki-laki atau mati? Aku pilih mati aja. Tak boleh. Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Begitu juga kalau ada kecelakaan di kampung. Kebetulan pasiennya perempuan. Satu-satunya dokter puskesmas laki-laki. Tiba-tiba terjadi. Pilihannya dua, tolong karena darahnya sudah habis banyak, atau dibiarkan. Tiba-tiba datang Pak Dokter, gimana nih Pak Dokter? Kita biarkan aja dia mati. Harus tolong, karena di situ ada darurat. Pelajaran dari sini, anak-anak ibu yang perempuan masukkan ke fakultas kedokteran supaya dia bisa beramal menolong pasien perempuan muslimah. Amin. Bagaimana menjadi sebaik-baik wanita yang kelak Allah janjikan masuk ke dalam surga? Posisi saya sebagai istri hanya salah sama suami. Bagaimana cara saya menebus kesalahan saya Pak Ustadz? Ciri perempuan solehah ada 4. Iza amartaha ata'at
ata'atka, kalau disuruh dia patuh. Ciri perempuan solehah pertama, kalau dia suruh ata'atka, kalau disuruh patuh. Adinda, masakan abang sudah siap bang. Kok cepat kali? Ku beli nasi bungkus tadi. Sedap kali gulai kau ni. Banyak abang tengok. Gulai apa namanya Dedek? Gulai tunjuk bang. Kok gulai tunjuk? Aku tunjuk aja ni. Dua, iza nazarta ilaiha sa'aratka, kalau kau tengok dia hatimu senang. Itu ciri perempuan soleh. Asal kau tengok senang hatimu, sejuk matamu nengok dia. Masya Allah Pak Ustaz, saya senang kali nengok dia. Bini kau? Enggak, bini kawan aku. Idza nazarta ilaiha sarratka, kalau kau tengok dia hatimu senang. Idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia patuh. Yang ketiga, idza ghibta anha, kalau kau pergi dijaganya hartamu dan anakmu. Pergi kau, anakmu dan hartamu dijaganya. Jangan sampai pergi kau 1 hari hilang kulkas, pergi sehari lagi hilang rumah, pergi 3 hari dia hilang. Yang keempat, selalu didoakannya engkau. Doakannya yang baik, Pak. Walaupun laki itu Fir'aun, tetap istri Fir'aun mendoakan yang baik. Siapa nama istri Fir'aun? Asiyah. Doa Asiyah ada dalam Quran. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah dalam surga. Wa najini min fir'aun wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Ibu-ibu yang lakinya agak-agak macam Fir'aun, baca doa. Kita doa sama-sama. Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Insyaallah 2 gendang. Kalau tak berhenti dia minum khamar, taubat dia, atau tenggelam dia di Laut Merah macam Fir'aun. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya perempuan sholat Jumat? Nanti ibu pergi umrah bulan Januari, umrah bersama Ustadz Abdul Somad dengan Grand Sofa Nauli Ustadz Iqbal. Bulan Januari kita pergi umrah bersama. Ongkosnya Pak Ustadz bayar masing-masing. Nanti itu kebetulan ada hari Jumat. Hari Jumat di Makkah atau hari Jumat di Madinah, dan perempuan di sana sholat Jumat. Maka ibu sholat Jumat, dengarkan khutbah Jumat. Tapi kami tak paham khutbah Jumat pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Ada translator by Indonesian language, pakai airport. Gimana khutbah di Makkah tadi ibu? Entah tidur. Jadi perempuan sholat Jumat hukumnya mubah, boleh. Dan perempuan kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur. Kenapa perempuan tak boleh sholat Jumat? Siapa bilang tak boleh? Inilah dia bertanya, dia bilang jawab. Perempuan sholat Jumat boleh. Di Makkah, Madinah, di Jawa pun di sebagian tempat ada sholat Jumat. Dan perempuan kalau sudah sholat Jumat tak perlu sholat zuhur. Siapa bilang tak boleh? Kenapa perempuan nunggu laki-laki pulang sholat Jumat baru sholat zuhur? Karena zaman dulu tak ada jam. Zaman dulu tak ada jam. Jadi dia nunggu di rumah. Balik lakinya, barulah. Oh, abang udah sholat Jumat tadi bang? Udah, baru dia sholat. Padahal lakinya pun singgah pula main gaplek kejap. Sholat Jumat masuk waktunya sama dengan waktu sholat zuhur. Sekarang jam 12.29. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan ibu sholat, karena sudah masuk waktu sholat. Cuman zaman dulu takut kalau nengok matahari entah mendung. Maka jangan ikut azan HP. Azan HP itu tak semuanya betul. Apalagi waktu sedang buka puasa. Udah makan, rupanya setelan jam Jakarta.
Semoga Pak Ustadz dalam lindungan Allah, amin. Di daerah kami ini dominan sebagai pedagang ikan. Apakah riba dalam berdagang ikan? Jual gandum bayar gandum, riba. Jual korma bayar korma, riba. Jual emas bayar emas, riba. Jual garam bayar garam, riba. Adapun jual ikan bayar duit, tak riba. Karena di situ ada transaksi jual beli. Aku beli ikan ini sekilo 50.000 tunai, sah. Selama tak ada tipu. Bagus ikan nih, bagus. Coba tengok insangnya merah kan? Merah. Rupanya darah daging kurban. Dilepoh-lepoh kayaknya ke situ. Jelas kan? Merah. Oleh sebab itu jangan tipu. Kadang-kadang ikan ini sampai lalat pun tak mau hinggap di situ. Ada lalat tak mau hinggap di ikan karena ikan sudah disiram formalin, segar ikan. Lalat pun tak mau. Datang orang-orang kaya itu beli ikan. Wah, ini ikan bagus. Banyak orang kaya cepat mati gara-gara makan ikan formalin. Lalat pun heran. Aku aja tak mau, kalian mau kata lalat. Jangan ada tipu. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya ke dalam gandum, Nabi masukkan tangannya ke dalam korma, di dalam basah, di luar kering, di dalam busuk, di luar bagus. Kata Nabi, "Ma hadza ya sahibat ta'am." Hei penjual, kenapa nih begini? Kata penjual, "Asabahul matar," kena hujan. Kenapa kau tutup? Kalau ku buka tak laku. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Jangan kasih anak makan dari hasil tipu haram. Otaknya tak menangkap baca Quran, otaknya tak bersih. Anak yang hijau yang jujur menjadi rusak. Bukan anak itu yang jahat gara-gara kita menyuapkan yang haram. Makan nasi halal tapi diberi dari uang haram, maka darah daging sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, setetes darah berubah menjadi segumpal daging, daging dalam kulit membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita selamat dari makan haram. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apakah sebelum baca Quran harus wudhu terlebih dahulu? Ya. La yamassuhu illal mutahharun, tak boleh dipegang kecuali orang yang suci. Mohon penjelasan tentang tafsir surat Al-Waqiah ayat 79. Akan datang kalau bertanya sama saya, tolong tuliskan ayatnya. Saya ini bukan ustadz hebat-hebat betul yang tahu ayat ini surat ini, ayat ini surat ini, ayat ini surat ini. Pak Ustaz buka nampak ustadz tu bodoh. Sebentar ya, Bapak Ibu yang tak sabar mau pulang, pulanglah. Ayat 79. Mana tahu mau mengantar anak sekolah. Ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamas, itu ayat yang saya baca tadi. La yamassuhu illal mutahharun, tidak diboleh dipegang kecuali yang suci. Itu kan Al-Quran di Lauhil Mahfuz Pak Ustaz. Yang tak boleh megangnya malaikat, yang boleh dipegang hanya boleh malaikat. Itu penafsiran Daud Zohiri. Adapun Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab, maka orang yang memegangnya mesti berwudu. Adapun perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh puasa, tak boleh sholat, tak boleh di masjid. Kalau ada ustadz lain yang mengatakan boleh aja tuh, kita akan tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi saya tak melarang ikut pendapat dia.
Ngaji sama Ustaz Fulan, ngaji sama Ustaz Fulan. Tengok dalilnya. Ah, menurut saya lebih kuat dalil dia daripada Ustaz Somad. Ikut dia. Dia tak mengatakan saya Nabi yang diutus Allah ke Pekanbaru. Adab-adab di kuburan saat mengkebumikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, Pak Ustaz. Perempuan tidak dianjurkan untuk ikut pemakaman. Sebagian pendapat makruh, tak dianjurkan. Kenapa? Karena perempuan itu jiwanya rapuh dan terlalu dalam ingatannya, sehingga kalau nampaknya nanti lubang kubur suaminya itu, seumur hidup dia menangis saja bawaan. Asal mau makan, kenapa Bu? Terbayang terus. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki itu orangnya tegar. Jangankan meninggal, masih hidup pun tegar. Laki-laki itu tegar. Saat berdoa, bagaimana adabnya Pak Ustaz? Li'ai yajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk kamu di bala bara batu api neraka. Fatuhriqu siyabahu, terbakar pakaiannya sampai kulitnya terbakar. Khairun, lebih baik, min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Jangan duduk di atas kubur, jangan menginjak kubur. Yang paling afdal menenteng sendal waktu lewat di atas kubur, dianjurkan. Tapi kalau khawatir kaki tertusuk duri kena batu, boleh pakai sendal. Tapi ada nanti nampak orang menenteng, itu adab. Tapi kalau dia khawatir nginjak, tempat kita tak khawatir nginjak paku, tai sapi banyak. Maka pakailah sendal. Tapi menginjak jangan sampai. Pemakaman, mengantar ke pemakaman bagus, tapi menginjak haram. Ini sekarang orang menginjak makam, menduduki makam, dan menjadikan makam sebagai asbab. Duduk di makam, menginjak makam, asbab makam. La ilaha. Tak boleh, haram. Saat berdoa, sebagaimananya tukang doa, posisinya apa? Menghadap kiblat atau cukup menghadap kubur? Menghadap kiblat. Ini kepala. Kalau menghadap kiblat, ini kepala. Kepala, ini kaki. Maka di sini dia menghadap ke kiblat. Badannya di sini, kepalanya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Andai dia membelakangi kiblat, ya tak apa-apa. Solat yang tak boleh belakang kiblat. Adapun berdoa, afdal tak afdal. Jangan satukan antara afdal tak afdal dengan sah tak sah. Perkenalkan, ana merupakan salah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru. Bagus. Mahasiswa mau ngaji itu alhamdulillah. Kalau ada orang tua ngaji, memang sudah layak, bagus. Begini, ana tinggal di Pekanbaru ini, ngontrak bersama satu orang sahabat ana. Tepatnya kami ngontrak di rumah saudara sahabat ana itu. Di rumah itu dia juga kakak adik kandung yang selalu tidak akur, selalu bermusuhan dan saling membenci. Pada suatu hari, panjang ceritanya nih Bu. Pada suatu hari terjadilah perkelahian hebat antara keduanya sehingga sampai mendatangkan polisi untuk penyelesaiannya. Sengaja kami yang ngontrak di rumah itu merasa tidak nyaman karena ada satu pihak yang membuat kami tak nyaman. Ketika kami pulang kampung, orang tua kami ceritakan mengenai kejadian tersebut sehingga orang tua kami membantu kami dengan memberikan semacam obat-obatan untuk menyatukan kedua adik kakak yang saling akur tadi. Tapi obat itu didapat dari orang pintar, dukun. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, ambil rambut abangnya, ambil rambut adiknya, nanti dibakar, disatukan, dibaca jampi-jampi, masukkan ke air minumnya, masukkan ke air minumnya. Habis itu dia akan akrab. Kenapa dia bisa akrab? Jin masuk ke dalam hatinya. Akrab. Jin yang memisahkan, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, memisah orang suami istri, memisah orang adik beradik. Yang satu lagi, menyatukan yang sedang bermusuhan, mahabbah. Kan baik Pak Ustaz, apa salahnya? Ibu lagi ngapain Bu? Nyuci pakai apa? Koncing kudo. Namanya baik, mencuci, tapi pakai najis tak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ingat, banyak orang sekarang terkecoh dengan jin, dengan hantu segala macam. Ingin mendamaikan, ambil kukunya, ambil air liurnya, ambil ini, dibacakan. Tak boleh. Setan, hantu. Satu lagi Pak Ustaz, iyalah, tolong doakan kami semoga lancar dan mudah dalam menyelesaikan tugas akhir, insyaallah. Kuliah di Indonesia, dosennya orang Indonesia, pakai tradisi Indonesia, bawalah roti mari ke situ. Jadi kawan saya ini
tingkat 1 tak lulus usul fikih, tingkat 2 tak lulus usul fikih, tingkat 3 tak lulus usul fikih, tingkat 4 tak lulus usul fikih. 4 tahun 1 mata kuliah tak lulus, tak pulang. Ditelepon sama ayahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kau kenapa belum pulang nak? Ada 1 mata kuliah ya. Apa? Usul fikih. Belum lulus juga? Belum. Bawalah roti mari ke situ, katanya. Disangkanya macam di Indonesia, Mesir tak melaku roti mari. Kalau tak lulus sampai mati tak lulus 1 mata kuliah. Akhirnya ada Ustadz Saprudin Sa'an, anggota DPR provinsi dulu. Dia punya kawannya itu tak lulus mata kuliah di Azhar. Tak bisa pakai sogok roti. Di pakunya diktat itu, pakunya digantungkannya di leher. Mata kuliah ini memperlambat nikah dan pulang kampung. Hazihil maddah tuakhiruz zawaj war rujuk ilal balad. Berjalan dia di Azhar, dipanggil sama Syekh Azhar. Apa mata kuliahnya? Lulus, pulang. Tanya sama Ustaz Saprudin saya. Tapi saya tak begitu. Saya lulus karena memang belajar. Yang nanti Ustaz itu cerita tentang diri dia itu. Tak. Apa hukum gadai Pak Ustaz? Gadai boleh. Makanya dalam fikih ada namanya bab rahanun, gadai. Pak, saya minjam duit bapak ya. Ya, nanti saya bayar tanggal 1 Januari. Itu namanya dain, hutang. Pak, saya minjam duit bapak ya. Berapa? 10 juta. Ini surat tanah saya. Kalau sampai tanggal ini saya tak bayar, senilai 10 juta ini ambillah. Itu namanya gadai. Kalau pinjam tak ada jaminan. Kalau ada barang jaminan namanya gadai. Yang jelas terdapat bunga seperti gadai BPKB. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman yang mengambil keuntungan maka dia riba. Kugadaikan surat kapling sawit saya 2 hektar ya. Ya. Selama duit tak balik, hasil diambilnya terus. Karet gotah, sawit, kelapa hibrida, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tapi udah tradisi kami dari nenek moyang Pak Ustaz. Apakah nenek moyang menghalalkan? Enggak. Apa hukum leasing? Duit sama duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Somat Maroko kredit, enter. Baca tulisan baik-baik. Bagaimana hukum hasil kerja di tempat yang riba itu Pak Ustaz? Hasil dari riba ya riba. 4 yang dilaknat. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulis administrasinya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi. Semua kena laknat riba. Bagaimana seorang lebih sering memakmurkan masjid yang jauh ketimbang yang dekat? Nah, ini nyindir saya nih. Saya ceramah sana, ceramah ini dekat rumah saya ketua masjid. Saya tetap sholat ke masjid. Maka saya umumkan supaya jangan jadi fitnah ke pengurus. Kalian tahu jadwal saya. Tadi malam jumpa pengurus, habis asar semalam. Besok saya mau ke Dumai. Habis dari Dumai ke Tanah Putih. Dari Tanah Putih pagi dengan Profesor Samsul Nizar di Stein, Bengkalis. Nah, nanti kalian kalau saya tak ke masjid ini jangan bilang saya sholat di rumah. Jadi fitnah nanti. Jadi mesti ada tabayyun, klarifikasi. Adapun bapak yang masjid dekat rumahnya, makmurkan rumah. Kalau sampai di dekat rumah itu tidak ada orang sholat, satu kampung dikuasai setan. Istahwazat alaihimus syayatin. Tapi kalau subuh Ahad besok kemari karena Dr. Mustafa Umar, di sana masih tetap ada sholat berjamaah, ya tak apa-apa. Saya punya saudara laki-laki, dia tak pernah bersilaturahim dengan keluarganya, dengan adik-adiknya. Sedangkan kami adik-adiknya selalu ingat dan suka mengikutinya. Hari-hari besar lebaran kami selalu mengunjunginya. Dia tak pernah. Sekarang lagi sakit, kami adik-adiknya berat untuk melihatnya. Sebab ketika adik-adik dan pamannya sakit di opname, tak ada hati sikit pun tergerak untuk mengunjungi. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Datang, kunjungi deh. Sedangkan orang Yahudi dikunjungi Nabi. Masalah dia dulu begini bla 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 bla. Allah Ta'ala maha menghukum kalau dia salah. Adapun kita menghukum manusia, iya kalau dia betul salah. Kalau dia punya alasan lain, maka husnuzan. Ijtanibu katsiran minaz-zan. Berprasangka baik. Jenguk dia,
baik bisikkan baik-baik. Jangan menjenguk untuk membalaskan sakit hati. Ini datang menjenguk, tengok kan sakit juga ente kan. Sabar ya bang, ini musibah dari Allah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar. Mati dia, tenang, husnul khatimah. Adapun perbuatan buruk dia, ada yang lebih layak untuk menilai dia. Jangan-jangan kita jauh lebih buruk daripada dia. Mengapa kita dilarang memakan bunga bank riba? Saya minjam duit 1 juta, saya bayar 1.200.000. Bapak pinjam duit 10 juta, Bapak bayar 12 juta. Bapak pinjam 100 juta, Bapak bayar 120. Terkumpul uang orang yang teraniaya, terzalimi tadi, diambil oleh orang yang punya keuntungan, dibagi duit haram. Tak ada yang terzalimi Pak Ustaz, mereka sama-sama ridha kok. Kalau begitu cara berpikir kita, kalau sama-sama ridha tak dosa, maka tak ada hukum zina. Karena orang berzina itu sama-sama ridha. Ridha orang 1 pekan baru untuk tidak berjilbab, maka tidak menghalalkan hukum Allah. Itu bedanya hukum manusia dengan etika moral. Ketua sidang parlemen memukul palu, mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki boleh menikah. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Islam tak bisa. Kalau Allah katakan haram, sepekan baru mengatakan halal, dia tetap haram. Inilah yang terjadi sekarang. Sekelompok orang, profesor, doktor, kiai, haji, buya, ustaz, untuk mengatakan boleh pemimpin kafir. Tidak, tak bisa menghalalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk suatu kesesatan. Saya seorang perempuan usia 24 tahun. Saya dijodohkan orang tua dengan seorang laki-laki. Saya tak mau, karena saya tahu perilaku laki-laki itu sangat jelek. Saya pernah mau diperkosanya 2 kali. Untunglah Allah masih sayang sama saya. Sudah saya ceritakan masalah tersebut kepada ayah saya, tapi ayah saya tetap tak peduli. Apakah saya berdosa menolak perjodohan itu? Kalau saya lari dari rumah, apakah saya berdosa? Janganlah lari dari rumah. Nanti kalau saya katakan boleh, anak ini betul-betul lari, hilang saya, dicari orang. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Mungkin ayah tadi sudah tua, mungkin ayah tadi sudah termakan budi. Diam-diam selalu dia minum warung kopi dengan anak lajang ini, supaya dia menolak. Abang kan ada, adik kan ada, pakcik kan ada, paman kan ada. Makanya wali perempuan itu 3 arah. Perempuan di tengah, ada wali di atas, ayah, datuk. Ada wali di samping, pakcik, abang ayah, adik ayah. Ada wali di bawah, abang sama adik. Dudukkan mereka sama-sama. Bang, dek, pakcik, ini ayah tak mau nerima. Aku bersumpah demi Allah, wallahi tallahi billahi dia pernah memperkosa aku. Sampai hati kalian akan menikahkan aku dengan dia. Musyawarahlah bersama. Jangan sikit-sikit lari, sikit-sikit lari. Memang kuat lari, tak bisa lari-lari aja. Musyawarah, duduk bersama. Bapak ini pun kenapalah dipilihnya pula anak. Begitu banyak anak-anak lajang di FSRMM, di Irma. Hanya iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Ini orang mau memperkosa, kenapa mau nikahkan sama dia? Kapan masanya suatu ayat itu digunakan untuk saat ini, dan kapan suatu ayat itu hanya berlaku sebagai bahan pelajaran di zaman dulu? Sebab saat ini jika ada suatu kejadian lalu dikaitkan dengan satu ayat, tapi jika ditanyakan kepada ustaz dan guru lain, mengatakan ayat itu berlaku pada zaman Nabi, tak berlaku lagi di zaman sekarang. Ada orang minum kamput jam 8. Minum kamput jam 8. Ente kenapa minum kamput jam 8? Yang penting jam 12 nanti kan tak mabuk. Mana ayatnya? La taqrabus salah. Jangan engkau dekati salat wa antum sukara, waktu kau sedang mabuk. Artinya kalau sedang tidak dekat salat boleh mabuk. Jam 8 mabuk dulu bro. Jam 9 mabuk. Nanti udah dekat-dekat mau salat baru kita tak mabuk. Ayat ini tak berlaku lagi sekarang karena ayat ini sudah mansukh. Di mana bisa kami baca itu Pak Ustadz? Usul fikih. Usul fikih dulu dipelajari. Qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. 7 untuk memahami fikih.
Sekarang pelajaran-pelajaran ini dipotong, disunan, umat ini menjadi jahil. Akhirnya dia baca Quran, dia pahami sendiri, oh ternyata boleh kita mabuk kalau tak dekat sholat. Mabuk dulu sesat, menyesatkan. Bolehkah kita mendepositokan uang di bank syariah? Boleh, namanya tidak deposito. Pak, Bapak mau nyimpan uang di sini? Iya. Bapak mau pilih akad wadiah apa mudharabah apa murabahah? Kalau mudharabah bagi hasil, kalau murabahah permodalan, kalau wadiah titip aja. Kalau akadnya wadiah tidak akan bertambah karena tidak diinvestasikan. Pahami dengan baik. Dulu itu dikaji dalam satu fikih, namanya fikih muamalah, tentang nikah munakahah, tentang masalah politik fikih siasah. Fikih aja terbagi berapa? Fikih ibadah, fikih munakahah nikah, fikih muamalah ekonomi Islam. Sekarang dipotong itu semua. Alhamdulillah, pulang adik-adik kita yang pakar-pakar fikih, Ustadz Hasbullah spesialisasi bidang fikih muamalah, Dr. Mawardi usul fikih, Ustadz Samsudin Muir fikih ibadah. Ini alhamdulillah, maka hadiri kajian-kajian mereka, bukan catatan khusus, datang ngaji, udah spesialisasi semua kita. Alhamdulillah. Bolehkah kita nerima beasiswa dari Kementerian Keuangan seperti LPDP? Boleh. Dalilnya apa? Itu hak kita. Jangan Bapak pergi ke kantor gubernur merasa mengemis. Bapak bukan mengemis, Bapak sedang mengambil hak Bapak, karena pemerintah wajib melindungi orang susah. Tempat ibadah ditanggung oleh negara. Dari mana? Pajak bumi dan bangunan. Minyak di atas, minyak di bawah. Itu milik kita, dikelola oleh negara, ambil. Yang dapat beasiswa, ambil. Itu hak kita. Jangan anggap kita sedang ambil pajak prostitusi. Dalam sholat gerakan seperti apa yang tidak membatalkan sholat? Yang tak membatalkan sholat gerakan darurat. Allahu Akbar. Datang ular kobra. Karena suka nonton film India, datang kobra, maka dipukulnya, tak batal sholat. Mana dalilnya? Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Pas sedang sholat di sini, Allahu Akbar, tak ada angin, tak ada hujan, mohon maaf, tiba-tiba datang orang buta. Rupanya tadi ada orang buta pergi buang air kecil, sekarang dia tak tahu maunya jalan keluar. Datang bapak, digiringnya. Orang buta tadi pun tahu, oh diajak ke sana, berarti ke sana jalan keluar. Itu boleh. Tapi jangan dia ngomong, taruh ya pak, itu mah batal. Itu batal, boleh. Bagaimana hukum acara 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah ini sinkretis? Jangan lagi buat 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu adalah dari agama Hindu yang dicampurkan dengan Islam. Maka saya bantah, judulnya bukan tradisi Hindu. Buka buku 37 masalah populer, saya tulis di situ bukan tradisi Hindu. Karena ada orang mengatakan itu dari Hindu Bali. Maka saya tulis bahwa ada seorang tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari, keluarganya dianjurkan berkirim doa dan bersedekah makanan. 7 sampai 40 hari. Tapi bukan hadis Nabi, perbuatan tabi'in. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, dalam masalah fadail amal boleh memakai hadis maqtu'. Kalau hadis itu sampai ke Nabi namanya marfu', kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Bersedekah 40 hari 40 malam itu bukan marfu', bukan mauquf, tapi maqtu'. Yang mau buat tak apa-apa, yang tak mau buat pun tak apa-apa. Jangan sampai orang miskin ngutang bubur kacang hijau. Kita yang bawa makanan semestinya, bukan kita yang memakan harta orang susah. Tapi kalau ada anak orang kaya, dibuatnya nasi kotak, lalu dia umumkan, Bapak Ibu sekalian, tetangga kerabat andai tolan, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan bapak kami, ini adalah murni sedekah saya anaknya, saya pulang dari Pekanbaru mau berbagi, makanlah. Apa tak tahu kalian di saya ini orang kaya? Ustaz,
Mudahan Ustadz dalam keadaan sehat. Amin. Ini Ustadz, ana mau nanya, saya menyukai seorang laki-laki, berarti perempuan. Tapi saya nggak tahu apa dia suka sama saya apa tidak. Saya bingung Pak Ustadz. Buka www.somatmorocco.blogspot. Kalau mau dapat langsung tulisannya, caranya mudah. www.google.com. Setelah terbuka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. MOROCCO. Setelah itu buatlah di ujungnya menawarkan. Nah, itu keywordnya, menawarkan. Nanti dapat tulisan saya, judulnya, dapat tulisannya. Bolehkah seorang perempuan menawarkan diri? Nah, ini dia tulisnya. Bolehkah wanita melamar pria? Melamar, tulis. Menawarkan boleh, melamar. Ini tulisan sudah diupload 29 November 2011. Tulisan ini sudah saya masukkan 6 tahun yang lalu. Karena ada seorang jamaah bertanya, Pak Ustadz, itu orang baik betul, naksir saya sama dia, boleh saya nyatakan saya cinta kepadanya? Boleh bersyarat kalau laki-laki itu amanah, tapi tak langsung dengan keluarganya, dengan temannya. Aku ingin nikah dengan anak ibu yang ganteng itu, mau tak dia sama saya? Tapi orang tua amanah. Tapi kalau mulut dia ember, jangan, nanti malu. Begitu selesai langsung diupdate-nya, si Anu suka padaku, kasihan deh lu. Apa tak bengkak enggak gitu kan? Boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang amanah. Dalilnya mana? Yang pertama, Syuaib menawarkan diri anaknya kepada Musa. Kedua, Khadijah menawarkan dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speak up, ngomonglah. Jangan tahan di hati, nanti menggumpal jadi kristal. Ada, saya belajar hadis mengatakan, kalau masuk bulan Ramadan, lepas pertanyaan kubur, selamat siksa kubur bagi orang yang rajin sholat, puasa. Pertanyaannya, apakah setelah hari raya malaikat bertanya lagi? Hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasuffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Orang yang dikubur berhenti ditanya. Itu maknanya busyra, kabar gembira supaya kita beramal soleh. Itu makna. Begitu disebut para ulama. Di antara yang mengatakan begitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maknanya kabar gembira. Setan dibelenggu, bukan setan itu dibelenggu. Karena kalau setan dibelenggu tak akan ada rumah makan hantu. Mau makan hantu yang kepala tertutup, kaki terbuka. Itu kan ada setan. Apa sebabnya pengajian di tetangga saya sudah tahu hukum buka aurat, tapi dia masih buka aurat keluar rumah? Orang yang tetap buka aurat keluar rumah dua. Yang pertama jahil, yang kedua fasik. Orang yang tak tahu jahil, dikasih tahu. Orang yang fasik sudah tahu tapi tak mau tahu, itu fasik. Orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Jangan sampai kita fasik. Maka ngaji ini kalau sudah tahu, amalkan langsung. Sudah tahu tadi tentang hijab mesti tertutup ujung jari, beli hijab. Balik dari sini, kalau bisa langsung ke toko hijab, jangan ke toko lontong dulu. Toko hijab langsung, amalkan langsung. Cari hijab XXL, double XL. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan?
Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang itu makan. Orang miskin, ya aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'. Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk sendiri 1,5 kilo. Ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan, kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras, makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan, saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang, atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10. Bagi dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150, 150, 150, 150. Begitu cara bayar. Pak Ustadz, bolehkah saya minta sepetak tanah kepada orang tua saya yang masih hidup untuk saya kelola? Seorang laki-laki memberikan atiyah, pemberian kepada anaknya. Lalu kemudian istrinya tahu, ini ayahmu yang ngasih, ya. Saudaramu yang lain, karena ada saudara lain yang seayah lain emak. Saudara lain dapat, tidak, mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, ya suami saya dikasihnya anak saya saja, anaknya yang lain tak dikasih. Apa kata Nabi? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Yang satu disekolahkan S3, yang satu es cendol pun tidak. Nanti kecemburuan, putus silaturahim mereka. Yang satu dikasih ruko, yang satu dikucilkan. Kalau mau kasih, kasih semua. Kalau tak kasih, jangan semua. Kecuali dalam kasus berbeda. Kasusnya begini, anak pertama S3, anak kedua S2. Tiba-tiba ujung kelas 6 SD, perempuan menyusul belakangan. Maka bapak yang bijaksana dudukkan. Engkau anakku pertama, kedua. Iya. Adik kalian ini, aku tak tahu umurku pendek nanti mati, gimana dia ini? Maka aku kasih dia 2 ruko ya. Kata si abang nih, tak apa-apa ya. Ayah kok takut sama kami? Aku tak takut sama kalian, bini kalian ini yang ku khawatirkan. Iya, kata abangnya yang 2 nih. Setuju ya? Iya. Setuju ahli waris. Begitu. Jangan diam-diam dia dikasih. Nanti setelah meninggal dia jadi bom waktu. Abangnya izin, kata istrinya, masa adik itu dikasih? Itu tak betul tuh bang. Saya sudah ngaji kok dengan Ustadz Somad. Ustadz Somad pula disebutnya. Jadi hukum itu tidak saklek, tidak kaku. Ada pembahasan-pembahasan. Mengapa Ustadz jarang ceramah di Kuansing? Karena tak ada jadwal atau gimana? Kuansing tak pernah ngundang saya. Ngundangnya 3 hari mau pengajian. Ya antara tempat yang tak pernah saya datang, Kuantan Singingi, Bengkalis. Asal mau ngundang seminggu mau acara, tak bisa. Kalau mau ngundang saya 6 bulan sebelumnya. Sombong betul Ustaz.
Ustadz malam ini di mana? Saya di musola di ujung Taman Karya. Musola. Musola tuh kirim aja lah pengganti, tak bisa. Saya belum pernah ngirim pengganti sampai sekarang. Kalau saya tak bisa, saya bilang tak bisa. Adapun pengganti, nanti pengganti itu mencari pengganti, pengganti itu mencari pengganti. Itu namanya ustadz bersanad. Tak bisa. Sumpah orang juga. Sedang tak disumpah orang aja udah kurus macam ini, apalagi disumpah. Akan sumpah ustadz itu gitu. Memang dia tak marah, tapi hatinya berkecai. Apakah air seni binatang, sapi, kambing, kuda tak merupakan najis? Najis. Apa tak najis? Najis. Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan air seni binatang tidak najis. Itu kan Ustadz MT. Ustadz abal-abal sakit hatinya kawan. Ustadz Majelis Tafsir Quran. Ada dulu di-upload. Ini tidak najis, dia tak belajar. Dia tak baca, dia tak bisa baca kitab tafsir. Dibacanya Quran, bacanya terjemah. Bacanya Quran, bacanya terjemah, diolahnya otaknya sendiri. Cuman duitnya banyak. Disebarnya pakai video kemana-mana. Nah, sekarang kan bukan tergantung. Zaman kita ini zaman unik. Orang tak tahu betul salah. Yang penting banyak duit, punya TV, sebarkan. Bapak kalau punya TV, sebarkan aja banyak-banyak. Walaupun salah. Makanya kita balik ngaji, balik ke kitab balik. Saya menikah, tapi saya tak bisa menerima kenyataan bahwa istri saya tidak suci. Bagaimana cara mengobati kekecewaan itu Pak Ustaz? Ditulis dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, begini bunyi kalimatnya. Inishtarata bikran fabanat saiban falahul fashu. Tulis, nanti cari di kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq ternyata bukan berpendapat, dia pun mengutip. Syekh Sayyid Sabiq mengutip dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Inishtarata bikran, kalau anak lajang itu mensyaratkan bininya mesti perawan, fabanat saiban, setelah nikah ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Pagi-pagi dia bilang ternyata tak sesuai dengan syarat, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua, do not accept if cell is broken. Maka dengan ini kunyatakan fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Nah, sekarang antum nampaknya dia tidak mau fasah, dia menerima, karena bunyi pertanyaannya bagaimana cara mengobati kekecewaan. Tak bisa, tak bisa. Tapi ada sebagian orang, apalah arti sebuah keperawanan, kata dia. Ada laki-laki, aku bisa menerimamu apa adanya Adinda, kata dia. Oke lah, tapi jangan putih. Hidup ini putih atau hitam. Kalau memang putih, jaga dia baik-baik, tapi jangan diungkit-ungkit. Kalau memang hitam, lepaskan dia baik-baik. Kalau pegang dia baik. Kalau lepaskan dia baik. Jangan abu-abu. Ketika hati sedang senang, ku terima kau apa adanya. Ketika sedang marah, kau pun dulu tak perawan kok. Itu tak baik. Akhirnya perempuan itu nanti lama-lama dia lari. Macam yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Saya cinta, tak ingin berpisah karena sekarang sudah punya anak. Kalau sudah punya anak tak ada cerita lagi. Itu yang cakap yang saya bacakan tadi itu terjadi kalau besok paginya. Kalau sudah punya anak, apa mau dikata, jaga aja lah. Ceritakan asal usul orang Cina Pak Ustaz. Cina. Jadi Adam Idris Nuh. Pada zaman Nabi Nuh matilah manusia tadi, tinggal 3 orang. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafis. Sam itulah bapaknya Yahudi dan Arab. Sam, maka disebut mereka dengan Semitic language. Semit, bangsa Semit. Sam. Ham itulah Afrika yang berkulit hitam. Ham hitam. Sedangkan Yafis
itulah Mongol, Cina, itu Yafes. Ada nama jamaah kita Pak Yafes. Nah, itu Sam, Ham, Yafes, tinggal 3. Dari mana Ustadz baca ini? Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang punya tafsir itu Pak Ustadz ya. Ibnu Katsir yang punya tafsir, dia punya buku sejarah namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, bagus. Lalu kita Pak Ustadz, kita ini yang mana? Sam, Ham, Yafes. Cucu cicit Sam, India. Cucu cicit Yafes, Cina. Nikah India ini dengan Cina, lahir anak diambilnya yang buruk-buruk. Kulit diambilnya kulit India. Mata diambilnya mata Cina. Rambut diambilnya rambut Cina. Hidung diambilnya hidung Cina. Hitamnya diambilnya hitam India. Itulah dia nenek moyang kita ini. Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Cina tidak, India tidak. Kulit-kulit India, hidung-hidung Cina. Nasib kita lah itu. Saya mahasiswa Usuluddin. Usul artinya dasar, fondasi. Din agama. Usuluddin dasar agama. Di situ ada 3 jurusan: tafsir hadis, akidah filsafat, perbandingan agama. Mengapa di Indonesia tidak membuat program islamisasi mengajak orang kafir masuk Islam? Sedangkan agama Kristen sudah membuat program kristenisasi. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Itu judul lagunya. Masuk kita ke kampung Talang Mama yang Kristen, jalannya mulus, semenisasi. Pipa air ada, program air bersih. Gereja cantik, 3 cirinya. Jalan semenisasi, ada air bersih, gereja cantik. Islam tak ada. Oleh sebab itu keresahan adik kita mahasiswa, kalian mesti balas. Setelah kalian nanti jadi pejabat, jadi orang, kalian balas sakit hati. Itulah yang kita presentasikan kemarin. Jamaah menyumbang, akhirnya terwujudlah. Kebetulan bapak insinyur kita pandai masalah air nih. Nanti akan di tembok ini ada air terjun di tembok, kumpul air, nanti bisa turun ke musola, mau disalurkan. Kemudian masjid yang buruk, macam katanya tak sanggup menyebutnya, buruk, jelek, sudah tegak berdiri. Itu fotonya kemarin. Itu sumbangan dari jamaah kita. Semenisasi jalan, nah itu kita tak sanggup. Bagaimana sistem keuangan dalam keluarga menurut Islam? Apakah memberi semua gajinya kepada istri atau berapa perlunya saja? Ya Rasulullah, ya Nabi sedang duduk di bukit Sofa, datang perempuan. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan orangnya pelit, kedekut, kaya tapi pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anakku ya Rasulullah? Kata Nabi, ambil bil ma'ruf, secukupnya. Itu jatah perempuan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kira-kira Pekanbaru ini berapa layaknya jatah perempuan? Standar, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Jangan standarnya artis, jangan pula standar orang gelandangan. Yang sedang lah. UMR itu upah minimum regional pekerja. Ini standar untuk perempuan berapa? Bapak beri segitu untuk. Itu namanya nafkah. Bahwa setelah itu ada bonus, nah itu terserah. Adapun semua diserahkannya ke istri, iya kalau istrinya solehah. Kalau tidak, itu suami cepat mati. Masuk dia dalam kelompok ikatan suami takut bini. Saya menggunakan kartu kredit bank konvensional. Kartu kredit itu hanya saya gunakan untuk beli barang cicilan 0%. Jadi tak pakai bunga. Dan saya pakai tagihan selalu sebelum jatuh tempo, biar tak kena bunga. Seandainya saya tetap pakai kartu kredit, apa saya kena dosa Pak Ustaz? Pindah ke bank syariah. Bank Riau Syariah Kepri, Bank Mandiri Syariah, kalau dia punya program kartu kredit. Andai tak terelakkan, tidak ada dosa. Karena sama macam orang numpang transfer saja. Tolong kirim duit ke saya Pak Ustadz. Ya, tafakuh, jual buku, orangnya di Bandung, di Jakarta. Transfer gimana? Kebetulan dia pakai konvensional, orang itu, dia transfer.
maka hanya sekedar numpang lewat saja. Saya alhamdulillah agak lega sekarang, karena kami sekarang pakai bank BRI Syariah. Dulu beberapa tahun itu transfer gaji saya dari UIN Kementerian Agama dengan Bank Mandiri, tapi bunga tak pernah diambil, hanya sekedar numpang lewat saja, karena tak mungkin pegawai itu ngantar ke rumah. Nah, itu sekedar numpang lewat. Andai ada bunganya, bunganya tak boleh dipakai. Nah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir masjid. Niatnya bukan untuk sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Tempat saya masih ada tradisi bakar menyan sebelum berdoa. Misalnya sebelum doa bersama, bagaimana hukum bakar menyan? Kemarin waktu Habib Syekh datang, pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab waktu Habib Syekh datang, yang kemarin segini, itu sudah saya jawab di Masjid Raya Senapelan. Kita buatkan videonya. Nah, jadi bapak yang waktu itu buat pertanyaan banyak, semuanya sudah kita jawab. Nanti akan diuploadkan. Kalau sudah selesai diedit, akan diuploadkan ke fanpage YouTube, akan diuploadkan. Nah, turun kita ke bawah waktu itu di depan Habib Syekh kan banyak bukhur namanya. Bukhur itu asap. Asap itu terdiri dari dua. Yang pertama getah kayu. Getah kayu itu menyan. Dipotong kulit kayu itu keluar getahnya, macam apa itu? Yang dipakai untuk gala-gala sampan. Sampan kayu sama kayu sampan supaya jangan masuk air. Damar. Damar tempat kita bau jin. Damar di Arab wangi, harum semerbak, menyan. Lalu kemudian ada satu lagi, ud namanya. Ain waw dal, ud. Bahasa kitanya gaharu. Gaharu. Dulu di Riau ini banyak. Dipotong, nanti di dalamnya ada kayu yang hitam sekali, berminyak. Minyaknya itu, kayunya itu dibakar. 1 gramnya mahal sekali. Nah, itu kenapa itu dipasang? Untuk mengharumkan ruangan. Perempuan yang mau nikah itu kamarnya diharumkan. Orang Arab bukhur. Di Mesir pagi-pagi jam 6 pagi habis sholat subuh itu di pasar orang bakar menyan. Saya pertama lewat di pasar di Mesir, mereka manggil jin juga rupanya. Rupanya bakar menyan itu untuk pengharum ruangan. Jadi kalau dia bakar itu untuk pengharum ruangan tak masalah. Tapi kalau dia meyakini doanya itu sampai ke alam arwana dibawa oleh asap menyan, di situ masalah. Jadi gimana sikap kami Pak Ustadz? Besok balik kampung pas mau Idul Fitri tanya yang bakar, Pak, ini untuk pengharum ruangan atau ngantar doa ke alam arwana? Kalau kata dia doa kita ini sampai karena asap ini, siramkan air ke asap. Kalau berani. Saya sering melihat jamaah sholat tak pakai mukena, tapak tangannya keluar. Apa boleh? Batalat sholatuhu. Begitu dalam fatwa ulama. Orang perempuan yang sholat nampak tangannya, maka batallah sholatnya. Dia mesti ulang. Kami tengok Pak Ustadz, jamaah-jamaah India itu pakai sari saja, nampak tangannya. Jangan tengok sholat orang umum, orang awam, orang jahil. Makanya ulama kita sudah paling bagus di dunia ini. Coba tengok di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, siapa yang pakai mukena, hijab yang panjang? Orang Indonesia. Itu ijtihad ulama kita mukena itu. Cuman yang jadi masalah orang kita ini pakai mukena waktu sholat aja. Buka sholat dibukanya mukena, digulungnya dalam tas kecil. Pakai hijab, kain penutup. Kalau berdiri dia tangannya turun, tertutup tangan. Kalau berdiri dipakaikan kain ini di atas kepala, turun dia ke bawah, tertutup ujung jari. Agak-agak tertutup ujung jari. Kalau mau beli yang sudah jadi, beli ukuran XL, XXL. Beli. Ustadz kok tahu? Saya sudah tengok ukuran. Yang tertutup ujung jari kalau tegak itu XXL. Maka nanti ketika dia Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau jilbabnya yang segini, Sami Allahu liman hamidah, nampak tangannya, batal salatnya. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Bukan kata saya itu fatwa ulama. Apakah dengan salat sunat Isra sudah terpenuhi salat duha?
bagi yang sudah salat sunat isyraq 2 rakaat, lalu kemudian tak salat duha lagi, dia tak apa-apa, karena isyraq sama duha itu sama. Bedanya apa Pak Ustadz? Bedanya 3. Salat sunat isyraq itu salat subuh berjamaah, setelah salat duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Kalau salat sunat dia 2 rakaat namanya isyraq. Tapi kalau tidak ada yang 3 itu namanya duha. Misalnya ibu salatnya di rumah, mau berangkat kerja, salat 2 rakaat, itu namanya duha. Kalau bagi kita yang sudah 3 tadi, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat 2 rakaat, namanya isyraq. Kalau ditambahnya Pak Ustaz, bagus. Habis salat isyraq, pas bubar nanti salat duha dia lagi, bagus, tak salah. Berapa batasnya? Tak ada batas. Karena riwayat Aisyah, summa yazidu masya'a, Nabi menambah semau dia. Ini hari libur, besok libur, solat banyak, baik, amat sangat baik, tak salah. Saya masuk akademi dengan diminta uang 60 juta. Sekarang saya sudah ngaji dan tahu itu dosa. Saya sudah tobat. Apakah haram gaji saya bekerja dengan ijazah sogok itu Pak Ustaz? Inilah masalahnya jamaah ini. Dia bertanya barang itu dah jadi. Jadi kita pun payah jawab. Maunya sebelum itulah tanya, Ustaz saya mau begini. Makanya dulu orang datang ke Nabi itu bertanya akan dia. Ini mau ku makan. Nah, jadi kita menjawab, Ustaz saya kenyang betul nih Pak Ustaz. Kenapa? Habis makan babi tadi, haram nggak nih Pak Ustaz? Payah gitu. Jadi masalah sogok ini 2 modelnya. Dengar baik-baik, jangan sampai muncul isu somat membolehkan sogok. Itu neraka jahanam. Nanti saya kena tahzir. Sedangkan betul aja pun kita kena tahzir, apalagi kita salah. Syarat masuk ke akademi, nilai rata-rata 7. Badan sehat, fisik, periksa gigi, periksa telinga, tak boleh ada anting, periksa bersih. Kesehatan, medical check up semua. Siapa yang cukup 3 syarat ini, maka dia lulus. Nah, ketika dia ikut tes itu, dicek nilainya rata-rata 7. Ya, tidak ada anting, tidak ada. Oke, gigi semua tak berlubang, medical check up sehat, dah. Tapi pihak akademi meminta, maka dalam kasus ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena dia tidak sedang mengambil hak orang lain. Itu yang ada di dalam sendok itu memang nasi dia, memang punya dia. Tapi si tukang pegang sendok ini nakal, jahat. Begitu dia minta, itu punya saya, wani piro sampai. Berani berapa? Ini boleh dia bayar. Kenapa? Karena kalau tidak dia bayar, ini akan diambil oleh si Manung Khalid, akan diambil oleh si Hutapea, akan ambil oleh si Raja Guguk. Ini bisa terjadi pada saudara kita yang menjadi guru honorer. Sekarang berapa banyak guru-guru kewalahan umat Islam, guru-guru banyak di waktu pengangkatan dulu. Nah, ini penting. Yang tak boleh itu begini, syarat nilai rata-rata 7. Mesti telinga tak beranting, gigi tak bolong. Tiba-tiba bisa ditutupnya ini dengan bayar. Kamu bayar 100 juta, gigimu yang bolong itu bisa kami sumbatkan. Telinga kamu tuh bisa kami buat seolah-olah tak ada anting. Dan nilaimu yang 6 ini bisa kami dongkrak. Itu haram. Nah, maka tentukanlah diri masuk kategori yang mana. Kategori yang mana saya ini. Nampak-nampaknya saya condong ke yang selamat aja lah Pak Ustaz. Mana yang lebih baik? Lanjut studi atau fokus ngapal Quran terlebih dulu? Bagus ngapal Quran. Andailah musim boleh diulang balik, tentu saya ngapal Quran dulu baru ke Mesir. Hafal Quran kita dulu bagus. Cara berpikir kita, terstruktur otak kita. Dan banyak orang-orang hafal Quran itu tak pikun, karena otaknya bekerja terus. 1 hari 2 juz, satu cara berpikirnya. Nah, ini bagus. Nah, oleh sebab itu anak kemanakan saya ingin bercita-cita mereka kalau boleh janganlah macam Ustadz Somad yang tak hafal Quran. Tapi kalau bisa anak cucu kita hafal Quran, bagus. Setahun pondok Padanaran
Yang di Jawa itu setahun program. Masukkan ya. Bagus.